mungkin dipersoalkan. dipersoalkan. Nah, banyak banget sebenarnya hoax di sini. Saya kurang paham dapat dari mana, tapi itu sudah banyak yang beredar. Itu ada sekitar 13 poin, dan 13 poin itu saya rasa dan saya yakin itu adalah hoax. Bahkan ada salah satu di poin terakhir, kalau nggak salah di poin ke-12 atau ke-13 itu ada yang mengatakan istirahat sholat Jumat itu hanya 1 jam. Istirahat siang di hari Jumat termasuk sholat Jumat itu hanya 1 jam. Itu jelas-jelas hoax. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Melek Politik, channel tentang pendidikan politik generasi milenial ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya masih bersama dengan Adiba. Hai Adiba. Hai. Masih sama saya lagi hari ini. Kali ini kita akan membahas peristiwa 2 hari yang lalu. Kemarin dan kemarinnya lagi itu memang sedang ramai tentang demonstrasi. Iya. Demonstrasi. Kemudian tentang apa lagi kemarin tuh banyak ya. Banyak sih. Kayaknya dalam minggu-minggu ini nih memang kita lagi banyak banget campur aduk ya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terlepas dari aksi, tapi pasti ada aksi karena ada sebabnya sebelumnya. Itu dengan pengetukan palu atau pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus yang menjadi bagian dari Omnibus. Oke. Dan itu yang menariknya karena apa ya? Waktu pengesahannya tuh dikebut dan sampai malam-malam baru. Ya. Ini mirip kalau kita jadi ingat waktu apa? Hasil dari KPU itu. Iya benar. Hasil dari KPU atau yang sebenarnya paling ringan sih yang menurut saya semua masyarakat itu sempat kecewa itu ketika kenaikan harga BBM. Itu juga biasanya selalu di malam hari. Yang logikanya orang nggak mungkin toh jam 12 malam gitu dia ngisi bensin. Tahu-tahu paginya udah dengan harga yang baru. Kok harganya sudah naik? Sudah 2 kali lipat atau sudah nambah berapa ribu? Itu jadi bahan kajian tersendiri terkait kebijakan publik kenapa harus dilakukan pada malam hari ketika mungkin banyak masyarakat kita yang tidak sadar atau mungkin sudah lelah atau sudah beristirahat atau sudah melakukan kegiatan yang lain. Dan sebenarnya kalau dari segi waktu itu sebenarnya udah bukan jam kerja lagi. Oh pasti. Kayaknya rata-rata jam kerja di Indonesia itu selesai jam 5 atau jam 6 ya. Iya. Kecuali misalnya yang dia pakai shift ya, itu pun shift mungkin maksimal sampai jam 10 biasanya. Kalau bekerja kantoran ya. Ya, jadi itu yang akan kita bahas terkait Undang-Undang Omnibus Law yang banyak ditentang oleh masyarakat, banyak juga terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah. Namun jawaban dari pemerintah ini sangat percaya diri sekali. Jadi apabila tidak setuju, tidak sepakat dengan undang-undang tersebut, silakan melakukan judicial review di MK. Nah, yang ingin saya tanyakan sama sahabat saya Adiba ini terkait konten atau materi yang terkandung dalam undang-undang Omnibus Law tersebut. Mungkin apa yang Adiba soroti dari undang-undang tersebut, misalkan poin-poin yang misalkan dirasa tuh kok kurang manusiawi atau bertentangan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Mungkin dari yang item mana saja terkait masalah apa yang menurut Adiba tidak setuju. Sebelum kita bahas nih ya jauh-jauh langsung ke poin-poin atau pasal-pasalnya, mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita tahu dulu sebenarnya Omnibus Law ini apa sih? Omnibus Law itu sebenarnya adalah sebuah undang-undang yang gabungan dari beberapa undang-undang yang sudah pernah diciptakan sebelumnya dijadikan satu. Maksudnya atau latar belakang pembuatannya saya yakin itu sangat baik adalah untuk mempersingkat atau memperjelas. Karena kan masih banyaknya undang-undang yang kita juga masih peraturan-peraturan yang dia ini masih agak rancu atau masih mengikuti zaman saat itu. Jadi wajar ketika memang undang-undang ini harus dibuat, harus disahkan. Tapi mungkin yang membuat beberapa masyarakat geram itu adalah tadi yang sudah dibilang sama Mas Oke, waktu pengesahannya itu kok kurang tepat.
Iya. terkesan terburu-buru. Kemudian sekarang kepada poin-poin, beberapa poin yang Dimasalahkan, mungkin dipersoalkan. Nah, banyak banget sebenarnya hoax di sini. Saya kurang paham dapat dari mana, tapi itu sudah banyak yang beredar. Itu ada sekitar 13 poin, dan 13 poin itu saya rasa dan saya yakin itu adalah hoax. Bahkan ada salah satu di poin terakhir, kalau nggak salah di poin ke-12 atau ke-13 itu ada yang mengatakan istirahat sholat Jumat itu hanya 1 jam. Istirahat siang di hari Jumat termasuk sholat Jumat itu hanya 1 jam. Itu jelas-jelas hoax. Jadi buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu atau siapapun yang dapat tentang broadcastan itu, saya harap untuk benar-benar dibaca lagi. Jangan langsung di-share ya. Iya, sumbernya itu dari mana? Karena banyak banget hoax. Itu ya yang hoax pertama. Kemudian ada juga hoax yang mengatakan kalau tidak akan ada namanya memang sebenarnya ada perubahan sih antara pembayaran yang dulu menggunakan sistem per bulan, kalau sekarang menggunakan sistem per jam. Itu memang ada. Tapi narasi yang dibuat oleh teman-teman penyebar hoax itu membuat ada kesan bahwasanya mereka tidak akan digaji. Oh, kenapa? Tidak akan ada upah. Padahal upah tetap ada, menyesuaikan dengan provinsi, kabupaten, daerah dan lain sebagainya. Jadi memang tidak ada patokan dari nasional lagi. Sekarang sudah kembali karena lagi-lagi kita desentralisasi juga. Menurut saya sih itu masuk akal. Jadi untuk mengurangi kesenjangan juga sebenarnya menurut saya itu sih oke aja. Tapi memang ada beberapa hoax yang beredar atau narasi-narasi yang beredar itu mengatakan bahwasanya tidak akan ada upah, tidak akan ada gaji. Nah, itu yang mungkin membuat beberapa masyarakat akhirnya geram. Banyak yang tidak setuju ya. Dengan mungkin, dan ini memang semua masyarakat Indonesia, mungkin saya juga, itu kita kan memang masih kurang ya untuk literasinya. Jadi memang untuk ketika mendapatkan informasi kita tidak membaca dulu, kita tidak mencari sumber yang jelas dulu, tapi kita langsung share. Itu kan juga sangat banyak. Jadi untuk kayak latah itu, dikit-dikit share, ngeliat apa yang ini share, tapi nggak dibaca dulu. Buktinya kupon-kupon yang katanya ada promo itu langsung asal share, padahal nggak tentu itu beneran juga ada. Nah, sebenarnya dari situ aja kan kita sudah bisa melihat, apalagi ini hubungannya sama politik, sama sosial, yang ketika kita mencari infonya kita harus cari di mana, sulit atau gimana. Nah, poin-poinnya